Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah kita lalui. Kini kita memasuki pagi yang baru di hari yang baru. Mari kita mensyukuri cinta kasih Tuhan yang telah hadir di hari baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudaraku, apa yang kita lakukan senantiasa ada tujuannya. Ada yang kita ingin raih. Kesetiaan kita membaca dan mendengar firman Tuhan itu juga ada tujuannya. Hal itu kita lakukan agar iman kita tetap kuat, relasi kita dengan Tuhan tetap dekat, dan relasi kita dengan sesama tetap terjaga indah. Demikian pula dengan kita hadir di dunia ini, pasti ada tujuannya. Tidak semata-mata menghabiskan waktu belaka. Ada hal yang bermakna yang ingin kita capai. Karena itulah, setiap orang punya misi dalam hidupnya. Ada hal yang dikerjakan, yang dianggapnya penting. Ada peran yang harus dimainkan. Kita hadir di dunia ini bukan kebetulan atau tanpa rencana Tuhan. Sabda Tuhan Yesus tadi mengingatkan kita arti dan tujuan hidup kita di dunia ini. Orang yang beriman kepadanya adalah orang yang diutus ke dunia. Sama seperti kita mengutus seseorang ke sebuah tempat atau menemui seseorang, tentu ada yang harus dikerjakan. Demikianlah orang beriman. Anda, saya, dan siapapun diutus Tuhan untuk mengemban amanatnya. Apakah amanatnya, saudaraku? Yaitu hidup kita yang harmoni dengan Tuhan dan sesama. Dan kita menghadirkan kehidupan dalam kebenaran. Sehingga dunia percaya bahwa kita diutus Tuhan. Dan Tuhan adalah juru selamat kita. Juru selamat dunia. Dengan kata lain, pola hidup kita mencerminkan bahwa kehidupan itu penuh cinta kasih. Saudaraku, suatu hari seorang ibu yang kaya raya pulang dari sebuah acara. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang gadis kecil berwajah rupawan, tengah menangis di pinggir jalan. Hatinya iba. Ibu itu bertanya kepada gadis kecil itu, "Mengapa menangis?" Dari jawabannya, ternyata si gadis kecil itu anak yatim piatu, dan ia terpaksa menjadi gelandangan. Ibu itu memprotes ketidakadilan yang terjadi, yang menimpa sang gadis kecil itu. Ia memprotes kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa Engkau tidak bertindak menolongnya? Betapa tega membiarkan gadis kecil itu terlunta-lunta hidup di jalan." Lalu Tuhan menjawab dengan sabar protes si ibu itu. "Bukankah aku telah menciptakan kamu?
kamu kaya raya, supaya kamu bisa menolongnya. Sadarlah si ibu yang kaya itu akan peran dan kehadirannya. Saudaraku, kita tengah mengisi hari-hari di penghujung 2022. Kita perlu menyegarkan kembali ingatan dan kesadaran tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Kita di dunia ini tidak cuma lahir, lalu menjalani masa kanak-kanak, kemudian menikah bagi yang menikah, bekerja, tua, dan lalu mati. Sesungguhnya, tujuan kita di dunia ini punya arti lebih daripada itu, yakni dalam setiap tahapan kehidupan memberi bobot yang berguna buat diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Beberapa hari lalu, saya menonton film Avatar, The Way of Water, mengisahkan Jack Sully yang tinggal di wilayah bernama Pandora. Jack Sully bersama istri dan anak-anaknya harus meninggalkan kampung halamannya. Jack Sully harus memboyong keluarganya dari perburuan umat manusia yang serakah. Dalam upaya menyelamatkan keluarganya, ada ucapan Jack Sully dalam dialog film itu saat ia menyatakan, seorang ayah yang melindungi, itulah yang membuatnya berarti. Ucapan demikian bisa juga kita pinjam untuk menyatakan bahwa seorang ibu yang memberi kehangatan cinta buat anaknya, itulah yang membuatnya berarti. Atau seorang warga gereja atau masyarakat yang peka dan mengulurkan tangan atas orang yang amat membutuhkan pertolongan, dan lain-lain. Saudaraku, dengan kata lain, hidup itu berarti ketika kita sebagai utusan Tuhan melakukan perbuatan yang mulia sebagai misi hidupnya. Oleh karena itu, kita hendaknya mau mengerjakan hal-hal yang berarti, bukan asal hidup, apalagi hidup asal-asalan. Jelas, itu bukan yang kita ingin raih dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai utusan-Mu di dunia ini, kiranya kami mengelola hidup yang memberi arti, sehingga rencana-Mu atas kami ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.